antara mimpi dan kenyataan. Esok pagi sinar lagi mengunci hari, lampaui mimpi tetap membara. Cinta. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala rasulina wa qudwatina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jemaah Masjid Al-Maqsudi yang dirahmati Allah, pada malam hari ini yang insyaallah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah, karena kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kalau bukan karena hidayah dari Allah, kalau bukan karena nikmat dari Allah, kita tidak akan sampai. Kita tidak akan sampai di masjid ini, yang mana setiap langkahnya terhitung pahala, yang mana setiap langkahnya terhitung penggugur dosa. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang soleh, bukan karena kita yang kuat. Betapa banyak hari ini orang-orang yang mungkin kuat, orang-orang sehat, tapi belum mampu untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Betapa banyak hari ini orang-orang yang mungkin hebat, urusan duniawinya hebat, namun masih terlalu sibuk untuk datang ke majelis ilmu. Padahal semua yang kita kejar-kejar di dunia ini akhirnya akan kita tinggalkan juga. Yang kita bawa adalah ini, amal seperti ini. Amal salat kita, amal sedekah kita, amal menuntut ilmu kita, amal hadir di majelis kita. Karena dalam hadis disebutkan malaikat ini menaungi dan memohon ampun kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Bahkan seluruh makhluk sampai ikan di lautan, ada berapa coba ikan di lautan? 10, 100 lebih memohonkan ampun buat kita. Maka momen seperti ini mesti jangan luput dari rasa syukur kita. Mungkin kita selama ini bersyukurnya hanya perihal duniawi, dapat rezeki, dapat uang, dapat makanan, kita bersyukur. Tapi momen bisa tetap berada dalam ibadah, dalam ketaatan, sudahkah kita syukuri itu semua? Sudahkah kita syukuri nikmat yang sangat besar ini? Maka dari itu jangan pelit atau jangan bosan lisan kita mengucap alhamdulillah. Dan juga tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan semesta alam, Nabi Muhammad SAW, bersama seluruh para sahabatnya, ummahatul mukminin, para keluarganya, keturunannya, dan juga seluruh orang-orang yang mengikutinya dengan dalam kebaikan. Karena kalau bukan karena perjuangan beliau, mungkin kita nggak tahu nih mana halal haram, kita nggak paham mana jalan menuju surga,
Beliaulah ya, Nabi Muhammad SAW itu yang membuat jazirah Arab yang dulu tidak diperhitungkan di dua adidaya, di dua kekuatan dunia. Persia di timur, Romawi di barat. Mereka kalau berdagang yang ngambilnya Afrika atau mungkin Yaman bawah masih mereka caplok. Tapi jazirah Arab itu nggak diperhitungkan sama sekali, nggak diminati sama sekali. Dulu belum ada teknologi untuk ngambil minyak ya. Dan juga masyarakatnya jahiliyah. Tapi semenjak diutusnya beliau menjadi nabi, perlahan namun pasti jazirah Arab mulai diperhitungkan. Bahkan Persia ditutup di zaman Umar bin Khattab. Sebagian Romawi Timur, Bizantium juga ditutup di zaman Umar dengan jenderalnya, komandan perangnya Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Maka sudah sepatutnya kita, apalagi kita baru melewati hari Jumat, senantiasa bersalawat kepada beliau, meniti jejak para sahabat beliau, agar kita, semoga kita dibangkitkan nanti di hari kiamat dan bertetangga sama beliau. Amin. Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan untuk belajar bersama jemaah sekalian, bersama teman-teman Ummah, teman-teman DKM Al-Maksudi. Belajar bareng, tidak ada kemuliaan, tidak ada yang menjamin yang di depan lebih mulia dibanding yang mendengarkan. Hanya saja di sini ada sedikit amanah yang sama-sama kita mengkaji bagaimana para generasi terbaik menjalani kehidupan dengan penuh ketakwaan. Hari ini kalau kita lihat, apalagi di era sosmed ini ya, kita lihat bagaimana para influencer, para artis, YouTuber, entah di TV ataupun di sosial media, menampilkan gaya hidupnya masing-masing. Menampilkan gaya hidup yang mungkin terlihat keren, terlihat wah gitu bagi sebagian orang. Panitia memberikan ngasih saya tema tentang hedonisme. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, kita tanya dulu, apa sih hedonisme itu? Apa hedonisme itu? Ada yang tahu? Tahu? Hedonisme itu sederhananya adalah paham atau gaya hidup yang mengutamakan atau mendahulukan kesenangan duniawi semata. Bukan hanya orang-orang yang pakai barang-barang mahal, barang-barang branded. Itu boleh jadi hedonisme, boleh jadi tidak. Tapi ketika kita hanya memikirkan kesenangan duniawi aja, tujuan hidup kita duniawi aja. Yang penting tujuan kita nyari uang buat liburan. Tujuan kita nyari uang, kerja keras buat bisa makan enak, buat bisa beli barang bagus, buat bisa liburan ke luar negeri. Terus nyari uang lagi, gitu lagi. Nyari uang lagi, luar negeri ini lagi. Nyari uang lagi, beli mobil mewah lagi. Itu kita udah termasuk orang yang hedon. Bukan berarti di level seperti itu. Mungkin level bawahnya juga bekerja pengennya main aja, seneng aja. Mungkin gak harus ke luar negeri, tapi dia mungkin ke gunung, mungkin dia main-main dengan apapun lah permainannya. Tapi apabila yang ditujunya hanya kesenangan duniawi, hanya kenikmatan duniawi semata, perjuangan hidupnya hanya untuk mencari kebahagiaan, kesenangan semu, itulah hedonisme. Jangankan disandingkan dengan ajaran Islam yang mulia ini ya. Ajaran bapak-bapak bangsa kita pun sepertinya gak kayak gitu kan. Bagaimana Bung Karno, Bung Hatta dan lain-lain rahimahumullah. Mereka hidup itu bukan buat hanya kesenangan. Mereka hidup itu untuk berjuang, untuk memberi kemanfaatan kepada orang banyak. Bagaimana Bung Karno dari penjara ke penjara, jadi diasingkan ke Ende, diasingkan ke Bengkulu, pernah di penjara juga di Bancai. Dia tidak hidup untuk kesenangan, bukan, tapi untuk perjuangan, untuk kehidupan yang lebih bermakna. Pun Bung Hatta sama, diasingkan, menunda pernikahan sampai Indonesia merdeka. Apabila dengan
paham bapak-bapak bangsa kita aja itu udah jauh, sudah tidak sejalan dengan Pancasila atau dengan perjuangan para pahlawan kita, apalagi dengan Islam. Apalagi dengan Islam. Islam punya konsep sendiri. Tadi Imam membaca surah Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Apa kata Allah di surat Ar-Ra'd? Apabila kita membandingkan kesenangan dunia dengan kesenangan akhirat, itu sungguh Gak berbanding. Allah meluaskan rizki dan menyempitkannya bagi siapa yang dia kehendaki. Gak mesti dia soleh, gak mesti dia orang pendosa, gak mesti dia orang pintar. Allah meluaskan, menyempitkan segimana Allah aja. Suka-suka Allah. Dan mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Ya. Padahal kehidupan dunia bila dibanding dengan kehidupan akhirat, itu hanyalah kesenangan yang sedikit. Lihat, apabila kita hanya mencari kesenangan hidup dengan tujuan susah payah kerja, susah payah bisnis hanya untuk kesenangan duniawi, dan kita lupa dengan kesenangan akhirat, sungguh kita orang yang rugi. Padahal cepat atau lambat dunia ini akan kita tinggalkan. Wallahi Bu, Pak, berapa banyak kita saksikan orang-orang yang muda meninggal lebih dulu dibanding kita. Entah itu public figure, saudara kita, tetangga kita, teman-teman saya yang sejawat, mungkin di bawah teman istri saya. Banyak yang sudah meninggal lebih dulu. Itu membuktikan bahwa mati itu gak nunggu tua, gak nunggu sakit. Ada yang kecelakaan, ada mungkin kemarin terkena gempa di Cianjur, dan atau sekarang saudara-saudara kita di Turki, di Suriah. Kita lihat bagaimana anak balita, ya kan? Balita gak sakit, gak tua, tapi meninggal. Nah, kalau kita fokuskan energi kita, konsentrasi kita untuk kesenangan dunia, lalu kita lupa akhirat, itu kita menjadi orang yang rugi. Lalu memangnya bagaimana sih semestinya konsep dalam Islam itu? Bukankah Allah berfirman ya dalam surah Ali Imran ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita ini bekerja, beraktivitas, menuntut ilmu ini tujuannya apa? Agar dijauhkan dari dijauhkan dari api neraka. Udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz. Maka itulah yang beruntung, maka itulah orang yang sukses sesungguhnya. Lihat bagaimana kalau kita lihat generasi-generasi terbaik itu, hidupnya itu ya manfaat untuk dunia, juga manfaat untuk akhirat. Kita berangkat dari keberkahan hadis ya, keberkahan dari perkataan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dari Abu Hurairah berpesan kepada kita, al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabu ila Allah minal mu'minina dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Namun dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi mukmin asal lemah itu ada kebaikan, Bu, Pak. Tapi jangan puas di situ. Jangan puas dengan yang penting beriman deh. Yang penting jadi mukmin deh, orang beriman. Kita nih kalau misal dicintain sama
Siapa tokoh di sini? Ridwan Kamil aja, orang nomor 1 Jawa Barat aja. Diingat kita sama Kang Emil, diingat kita atau disukai kita sama Kang Emil, bagaimana? Kita pasti udah senang ya kan? Atau mungkin sebagian orang yang bekerja, bagaimana caranya supaya dicintai atasan, biar gajinya naik, biar promosi jabatan. Pasti mereka melakukan atau mengerahkan semua kemampuannya agar dilihat oleh atasannya. Yang bekerja di perusahaan BUMN mungkin, atau PNS, atau perusahaan-perusahaan besar lainnya ya kan. Tapi coba bayangkan apabila Allah yang mencintai kita, Allah yang mencintai kita. Kalau atasan kita itu mungkin terbatas Bu, atau siapa kek, Pak Lurah atau Pak RW atau suami atau siapapun, manusia itu terbatas. La haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau Allah yang mencintai kita, Allah yang memiliki, yang menguasai, Rabbul Alamin, semesta alam ini, bagaimana? Kalau Allah yang mencintai kita, pasti hidup kita dilancarkan. Kalau kita dicintai sama atasan kita aja nih, pasti kita, kalau kita lihat mungkin orang, oh ini orangnya dekat sama Pak Direktur, pasti dimudahkan aksesnya, digampangkan fasilitasnya, dinaikkan gajinya. Apalagi Allah, yang Allah itu Maha Pemurah. Bahkan orang-orang yang fasik, orang-orang yang berdosa aja, bermaksiat pada Allah aja, Allah tetap berikan rezeki. Apalagi orang-orang yang dicintai Allah. Apakah kita nggak mau? Syaratnya apa tadi? Al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah. Mukmin yang kuat secara fisik, kuat secara iman. Nggak hanya kuat fisiknya doang ya. Kalau kuat fisiknya aja tapi nggak berbuah taat, buat apa? Tapi mukmin yang kuat, imannya kuat, mentalnya kuat, pikirannya kuat, akalnya kuat, ilmunya kuat, fisiknya kuat, yang dengan kekuatannya itu dia bisa membuahkan manfaat untuk orang banyak. Bukan hanya asal kuat aja, bukan. Karena khairukum khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah SAW. Dan bagaimana kita mau bermanfaat untuk orang lain kalau kita tidak punya kekuatan dalam tanda petik ya. Kita nggak bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Maka kejarlah ridha Allah, kejarlah cinta Allah dengan menjadi kuat dalam lini kita sendiri. Ibu-ibu nggak mungkin harus berotot, ya kan Bu? Yang akhwat nggak mungkin harus berotot, nggak mungkin harus kuat, nggak perlulah lari maraton, bukan itu. Tapi kuat imannya, tegar, sabarnya kuat, syukurnya kuat, pantang mengeluh, penuh syukur, lapang dadanya. Begitu pun yang ikhwan, fisiknya kuat, yang dengan kuatnya fisik itu kita bisa kuat sholat malam, kuat beribadah, kuat saum, kuat membantu orang. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah nih kepada apa yang bermanfaat bagimu. Kita harus bersemangat. Sebagaimana Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ada yang kenal dengan nama ini? Talha bin Ubaidillah? Ikhwan, gimana? Teman-teman ikhwan? Belum pernah nggak dengar Talha bin Ubaidillah? Masya Allah, harus sering kenalan sama sahabat-sahabat Nabi. Talha bin Ubaidillah ini sahabat yang spesial ya, karena beliau ini termasuk yang al-ashar al-mubasysyirin bil jannah, 10 yang dikabarkan dijamin masuk surga. Sahabat-sahabat lain pun banyak jaminan-jaminan surga, tapi ini 10 yang ini spesial, beda. Ring satunya Rasulullah SAW, termasuk 10 orang atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Talha bin Ubaidillah itu sahabat muda, masuk Islamnya pun umur belasan, 16 tahun. Masuk Islam dengan penuh semangat ya. Dikala banyak orang menentang, beliau diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
untuk masuk Islam. Beliau ini berbisnis. Semenjak muda udah berbisnis. Ketika masuk Islam, beliau berjuang demi Islam. Beliau ikut hijrah ke Madinah, ikut berperang, apalagi perang Uhud. Apabila dikatakan tentang perang Uhud, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan perang itu milik Thalha sepenuhnya. Karena Thalha ini nih, Bu, perang Uhud itu agak pelik ya. Di awalnya Muslim itu mengalami kekalahan sebelum di perang balik di Hamratul Asad. Karena ada insiden ketika sudah perang berkecamuk, melihat bagaimana para tentara-tentara yang diplot oleh Nabi di atas bukit Uhud, kalau ibu nanti bapak-bapak semua main ke Madinah untuk memanah, dan Rasulullah SAW memerintahkan jangan turun sampai aku katakan turun, ikuti komando. Cuman hanya karena ketika itu melihat perang sudah mulai reda, harta-harta rampasan perang ghanimah berserak, mereka bermaksud ingin mengamankan harta ghanimah itu. Lalu turun, dan akhirnya apa? Khalid bin Walid nih, ketika itu belum masuk Islam. Kalau kita tahu Khalid bin Walid kan pedang Allah. Ketika itu belum masuk Islam, melihat dengan jeli kesempatan itu, lalu melakukan putar serangan balik dengan pasukan berkudanya Khalid. Lalu diserang baliklah pasukan muslimin. Dan ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan yang sangat terhimpit. Rasulullah SAW pipinya sudah tergores, sudah berdarah. Melihat itu Thalha bin Ubaidillah datang melindungi Rasulullah SAW, meneladeni ratusan pedang yang melayang, puluhan mungkin pedang yang melayang untuk melindungi Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun terperosok nih, masuk ke dalam lubang yang disiapkan jebakan-jebakan oleh kafir Quraisy. Di sini kita bisa ambil pelajaran bagaimana Rasulullah SAW itu nggak leha-leha, Bu. Rasulullah SAW aja berdarah, Bu. Pak, nggak anti bacok ya, nggak kebal, bukan. Kalau itu berarti ilmunya bukan dari ilmu Islam. Rasulullah SAW aja berdarah, terperosok masuk ke lubang jebakan Quraisy. Itu demi umatnya, demi kita, Bu, Pak, demi menyampaikan dakwah Islam ini. Rasulullah SAW itu hidupnya penuh dengan perjuangan. Bukan hanya raja yang leha-leha, bukan. Pemimpin yang leha-leha, bukan. Beliau ikut terjun ke medan perang. Dan di momen itulah Thalha bin Ubaidillah mengcover seluruh serangan yang tertuju pada Rasulullah SAW. Ketika selesai perang, didapati tidak kurang dari 70 sabetan pedang, tusukan tombak, tancapan panah di punggung Thalha. Coba bayangkan. Dan Rasulullah SAW di kitab Ar-Rijal Haula Rasul juga menyebutkan Thalha itu Thalha si dermawan. Kenapa? Lihat nih, udah mah pemberani, taat, mengikuti sunnah Rasul. Tapi Thalha juga disebut Thalha si dermawan. Thalha itu berbisnis juga. Mungkin kekayaannya kalah oleh Utsman bin Affan radhiyallahu atau Abdurrahman bin Auf radhiyallahu. Tapi Thalha juga kaya juga, sama seperti Abu Bakar pun kaya. Cuman karena dua sahabat ini sangat kaya, ada tuh nasib wakaf Utsman ya di Madinah gitu. Itu dari sumur yang dibebaskan oleh Utsman bin Affan. Saking kayanya beliau membeli sumur dengan harga mahal. Jadi tertutuplah sahabat-sahabat kaya yang lain oleh dua kedermawanan sahabat-sahabat ini. Thalha itu sering membagikan hartanya kepada orang banyak. Pada suatu ketika diriwayatkan oleh istrinya, dia gelisah karena kenapa ini harta saya semakin hari semakin banyak. Kemudian istri ini peran istri yang soleh. Kalau kita mungkin ya udah tuh belanjain saya tas, atau ya udah tuh kasih ke saya, mungkin gitu kali ya. Tapi coba lihat istri yang soleh. Kalau begitu kenapa tidak kau infakkan saja ke orang-orang? Dan akhirnya apa? Tidak pikir lama, Thalha pun keluar membagikan harta-hartanya seluruhnya kepada masyarakat Madinah. Soleh, taat, masih muda, dermawan,
sangat mengikuti sunnah Rasul, bahkan mengorbankan jiwanya di medan jihad. Atau mungkin bagaimana cara hidupnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat kecil, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana Abdullah yang ketika umur 13 tahun dia harus menahan kecewa karena tidak bisa ikut perang. Kalau anak sekarang 13 tahun kecewa kenapa? Nggak dikasih game, kayak bisa main apa sih? Saya nggak tahu sih main game yang orang sibuk-sibuk di HP itu apa? Yang perang-perangan itu, kecewanya mungkin karena itu ya kan? Nggak dikasih jajan. Kalau Ibnu Umar radhiyallahu anhu kecewa karena nggak bisa ikut perang, karena masih di bawah umur kata Rasul. Beliau sepanjang hidupnya sangat semangat mengikuti apa yang Rasulullah SAW lakukan. Saking semangatnya Rasulullah SAW duduk di suatu tempat untuk berdoa, beliau pun duduk untuk berdoa. Dia melihat Rasulullah SAW sholat di satu tempat, beliau sholat di situ. Malah pada satu ketika ini Rasulullah SAW sebelum turun dari untanya berputar 2 kali, kemudian turun, kemudian sholat. Ibnu Umar pun ikut putar 2 kali. Saking nggak mau ketinggalannya mengikuti sunnah Rasul. Bahkan boleh jadi itu unta itu berputar 2 kali itu bukan hal yang syar'i ya. Hanya ingin mencari tempat yang pas untuk menderum aja gitu. Nggak ada urusan syar'inya, tapi saking semangatnya. Ada sunnah Rasul, nggak bantah sami'na wa ta'na. Diikuti dengan jelas. Itu kehidupan Ibnu Umar dan Umar ketika masih muda. Lihat bagaimana ketika dewasanya. Ketika zaman pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Utsman menjadi khalifah. Ketika itu Utsman menunjuk beliau Abdullah bin Umar untuk menjadi hakim, karena beliau ini ahli ilmu. Gimana nggak ahli ilmu, Bu, Pak? Coba lihat, dari kecil aja dari remaja sangat semangat mengikuti Rasul. Sampai unta berputar 2 kali pun dia lakukan yang sama. Beliau nggak mau karena beliau takut sekali. Beliau sangat berhati-hati sekali dalam memberikan fatwa. Lihat bagaimana gaya hidupnya para generasi terbaik. Khairun nas qarni kata Rasulullah SAW. Summa alladziina yalunahum, summa alladziina yalunahum. Generasi terbaik adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya dan kemudian generasi setelahnya. Generasiku siapa? Ya Rasulullah SAW dan bersama para sahabat-sahabatnya. Kemudian generasi berikutnya, tabi'in. Muridnya sahabat dan muridnya murid sahabat. Rasul sudah memberikan kabar. Yang terbaik itu mereka. Maka ikutilah bagaimana cara hidup mereka. Ketika masa dewasa, pernah seorang melihat Ibnu Umar. Beliau juga berbisnis. Beliau selain salah satu ulama di kalangan sahabat, beliau juga berbisnis dan beliau pun mendapatkan jatah ya dalam tanda petik dari Baitul Mal. Ya karena ketika itu muslimin kaya ya. Jadi dan beliau pun awalud. Jadi veteran-veteran perang itu dikasih jatah. Disebutkan ketika itu kurang lebih 2.000 dirham beliau dapat harta dari Baitul Mal. Namun tidak sedikit pun harta dari Baitul Mal itu dia gunakan untuk dirinya sendiri. Dia pergi keluar rumah ke kota untuk dibagikannya dengan baik. Bahkan disebutkan beliau mencari uang dengan membuat anyaman atau keranjang dari anyaman pelepah kurma. Beliau menjualnya dan uangnya dibagikan lagi. Tadi disebutkan oleh seseorang, dia melihat Abdullah bin Umar itu membeli pakan kalau nggak salah, membeli pakan untuk tunggangannya, kudanya, berhutang Pak ke pasar. Berhutang kawan. Tapi dia lihat kenapa orang sekelas Ibnu Umar ini harus berhutang? Ternyata
dia harta-hartanya itu sudah dibagikan untuk kaum muslimin yang membutuhkan. Sebagaimana Rasulullah SAW, apakah Rasulullah SAW miskin? Gak bisa kita bilang Rasulullah SAW miskin. Hatta setelah beliau menjadi nabi, karena beliau setelah menjadi nabi kurang dalam aktivitas perdagangan ya, karena sibuk berdakwah, berperang dan seterusnya. Tapi lihat sedekah dan infak yang beliau berikan kepada Abu Sufyan, memberikan 40 ekor unta, kepada Hakim bin Hizam, kepada Sofwan bin Umayyah, ratusan puluhan ekor unta, sedekah beliau. Mungkin pernah dengar ada hadis ketika itu Rasulullah SAW dimintai oleh Arab Badui ya, seorang suku Badui, Arab nomaden gitu, Arab yang pedalaman lah kalau kita ya, meminta untuk 1 ekor kambing. Tapi Rasulullah SAW memberi 1 lembah, tapi untuk dakwah. Dan lihat karena dia dikasih 1 lembah. Lihat ini bagaimana pelajaran ini bisa kita jadikan sebagai strategi dakwah untuk mentaklif, untuk melembutkan hati-hati orang-orang yang masih baru mengenal Islam atau belum tumbuh imannya. Bagaimana ketika diberikan 1 lembah ekor, sekian ekor kambing, berapa banyak ke 1 lembah? Arab itu pergi kepada kaumnya dan berkata, sungguh Muhammad lah membawakan ajaran yang dengannya dia tidak takut miskin. Nah, orang-orang jadi masuk Islam. Bagaimana para generasi terbaik itu? Mereka produktif, mereka tetap berkarya, mereka tetap bekerja dan mengejar dunia, dan hasilnya ditujukan untuk kehidupan akhirat. Karena mereka tahu, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Tujuannya itu. Tujuan mereka adalah dijauhkan dari api neraka, Allah masukkan ke dalam surga, itulah yang sukses. Bukan kalau kayak sekarang kita sukses itu mobilnya sport, mobil apa? Lamborghini ya kan? Liburan ke luar negeri, terus followersnya banyak, bukan. Mungkin ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang lebih senior, betapa banyak. Coba sebutkan artis-artis yang zaman ibu, zaman bapak-bapak, yang zaman ibu dulu mereka terkenal, sekarang udah orang melupakannya, ya kan? Atau generasi saya atau adik-adik, ikhwan di sini udah nggak tahu nama-nama itu. Bahkan dunia aja sebelum kita meninggalkannya aja betapa fananya, betapa sementaranya kehidupan dunia. Itu yang kita tuju. Sungguh sia-sia waktu kita hidup. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, para sahabat-sahabat mencontohkan. Bukan berarti kita bersikap zuhud, ya zuhud itu lebih mendahulukan akhirat dibanding dunia ya. Cukup terhadap dunia, lebih mendahulukan akhirat. Bagaimana zuhud itu bukan berarti gak kerja, malas-malesan, ya udah ibadah aja, bukan. Bukan itu sunnah Rasul, bukan itu sunnah para sahabat. Tapi tetap berkarya, tetap bekerja, beraktivitas. Kita mencari dunia. Alhamdulillah. Kita mencari dunia, namun hasilnya kita tujukan untuk akhirat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihat betapa ringkihnya dunia. Sebentar gelap, nanti bagaimana di alam kubur nanti, Bu? Wah. Subhanallah ya. Malam pertama di kubur kita nanti seperti apa? Utsman bin Affan yang tadi kita sebutkan sedikit tentang beliau. Bagaimana Utsman bin Affan ketika melihat kuburan beliau nangis. Beliau nangis sekali. Padahal beliau udah dikabarkan Utsman di surga. Yang ngabarinnya Rasulullah SAW. Tapi beliau mengingat kuburan, melihat kuburan, beliau nangis. Dan beliau berkata, barang siapa yang selamat di tempat ini, di alam pertama kita setelah mati di kubur, maka dia akan selamat. Seterusnya. Dan barang siapa yang celaka tempat ini, maka dia akan celaka dan seterusnya. Utsman bin Affan itu nangis takut, Bu. Padahal dia sholat malamnya 1 Quran selesai. Kalau sholat malam khatam Quran.
Kalau sedekah nggak tanggung-tanggung, nggak tanggung-tanggung. Pada suatu hari Rasulullah SAW sengketa dengan Yahudi ya, Muslimin bersengketa dengan Yahudi. Biar rumah, pemilik sumur namanya rumah bukan rumah ya. Biar rumah, barang siapa yang membebaskan sumur ini maka bagiannya surga. Utsman nggak pikir panjang, langsung dibeli. Saya lupa bilangannya tapi intinya mahal banget lah. Mahal banget sama si Yahudi itu menjual sumur itu. Mahal sekali dan harganya nggak masuk akal. Tapi Utsman begitu mendengar perintah Rasul, janjikan surga langsung. Nggak pikir panjang. Dan apakah Utsman jadi miskin setelahnya? Sampai sekarang lihat siapa tokoh-tokoh dunia yang masih punya harta wakaf sampai 1400-an tahun. Hanya Utsman bin Affan. Itu sumur yang dibeli Utsman itu jadi hotel sekarang di Madinah. Kalau umrah coba lihat ada wakaf Utsman hotelnya yang di tepi jalan raya itu. Bahkan lihat ini jelinya bagaimana lihainya Utsman bin Affan. Yahudi rumah itu nggak mau ngejual sumurnya. Selalu sama Utsman ditawar dengan harga tinggi. Bagaimana kalau kita setengah-setengah? Lah kalau sumur setengah-setengah kayak gimana? Nah cara mainnya setengah-setengah sumur itu sehari buat saya dipakai oleh Yahudi, sehari buat Utsman. Ketika itu Yahudi menjual air ke Muslimin itu dengan harga tinggi. Nah ketika bagiannya milik Yahudi, para Muslimin nggak beli. Tapi ketika hari berikutnya ada ini sumur milik Utsman, Muslimin beli dengan gratis oleh Utsman bin Affan. Ya. Bagaimana kekayaan Utsman itu manfaat buat orang banyak. Akhirnya Yahudi melihat itu kan rugi dong. Kalau gini-gini saya nggak laku. Toh Muslimin belinya ketika giliran Utsman, dan akhirnya Yahudi menjual seluruhnya. Lihat strategi Utsman dalam berbisnis, dalam mengalahkan kebatilan. Kadang-kadang kebatilan itu perlu kerjasama banyak pihak. Perlu ada strategi, perlu uang untuk dakwah ini dan lain-lain ya. Yang penting sama-sama dijalankan di atas ketakwaan. Sekarang kalau kita kembali lagi ke tema awal kita, kembali lagi kalau bagaimana kita hanya hidup untuk hedon-hedonan gitu, untuk senang semata. Seberapa besar sih kesenangan itu akan bertahan? Di sini makanan favoritnya siapa? Kang, antum makanan favoritnya apa? Makanan favoritnya apa? Misalnya ayam goreng kan. Kata beliau sukanya ayam goreng. Beliau kesenangan beliau ayam goreng. Beliau kalau udah makan ayam goreng Soeharti atau ayam goreng siapa apapun itu udah hedon banget lah kayaknya. Dan beliau makan ayam goreng pagi. Gak usah nunggu zuhur, jam 10 kasih ayam goreng lagi. Makan siang ayam goreng lagi. Sore ngemilnya ayam goreng lagi. Malam ayam goreng lagi langsung dikasih 2 porsi. Apakah sama kenikmatannya ayam goreng pertama sama ayam goreng terakhir? Beda kan? Waduh, Mas, ini kayaknya paham banget. Akangnya kayaknya lapar. Nah, tapi gini maksud saya. Kalau akang saya kasih atau kita kasih beliau ayam goreng 5 piring, penuh piringnya. Kuat nggak ngabisinnya kan? 5 piring atau 5 porsi lah. Wah, Masya Allah, ini makanya RW 06. Tapi gini, pasti, akang juga pasti sesuka-sukanya kita sama makanan yang kita sukai ya. Apapun itu, nah, akang ini suka ayam goreng. Ayam goreng pertama enak banget. Ayam goreng kedua enak. Ayam goreng ketiga udah sedikit kurang enaknya. Ayam goreng keempat udah biasa aja. Ayam goreng kelima udah mulai enak. Ke-6, ke-7, ke-10 muntah ya kan? Gak enak. Itulah kesenangan dunia. Kalau isi kepala kita hanya gimana nyari senang, gimana kesenangan, kita kerja keras buat senang lagi, buat liburan lagi, healing lagi, itu lagi, beli gadget mahal. Ada iPhone 14, beli, saya dengar berita kemarin di Kumparan, ada aja gitu orang-orang beli iPhone 14 yang baru ya.
terus diliatin biar kelihatan itu, ya Allah segitunya gitu. Dan dulu kan ada kasus ya beberapa bulan lalu ya yang jual ginjal buat beli iPhone terbaru kan, itu sempat viral kan, hanya untuk kesenangan dunia. Padahal kesenangan dunia itu nggak ada ujungnya. Yang kedua, kalau kita hanya nyari senang terus, kadar kenikmatannya pun akan berkurang, kadar kesenangannya pun akan berkurang. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ini dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kita orang Indonesia mazhab Syafi'i kan. Hiduplah dengan perjuangan. Atau di riwayat lain, hiduplah dengan susah payah, karena kelezatan hidup berada di susah payah. Maksudnya apa? Coba kita terjemahkan. Misalnya gini, Pak, Bu, ikhwan, akhwat. Kita kalau lapar banget, makan nasi, telur dadar, sambal juga udah enak banget ya kan? Atau nasi aja pakai garam juga kayaknya udah nikmat banget. Kita udah seharian dari subuh nggak makan, baru makan jam segini, jam 8. Dikasih nasi segenggam, kasih garam dikit udah enak banget ya kan? Karena kita udah berjuang menahan lapar gitu loh. Karena kelezatan hidup ada dalam perjuangan, kata Imam Syafi'i. Kalau kita enak terus, senang terus, saya ada beberapa kawan yang masya Allah hidupnya enak gitu ya. Tapi dia masih, karena dia melihatnya ke atas terus, subhanallah, jadi dia tidak mensyukuri seluruh karunia yang Allah berikan. Bukankah itu lebih menyedihkan? Dengan fasilitasnya, dengan barang mewahnya, dia masih merasa dia orang gak ada. Dengan yang jam tangannya aja seharga mobil saya misal. Serius, ada kawan saya, dan dia masih merasa kecil dan dia masih pengen itu. Betapa capeknya gitu hidup, capek jadinya. Jam tangan, jam tangan segitu-gitu aja, nggak membuat dia. Ketika jam tangan tuh segitulah intinya. Coba, apabila kita hidup senang terus aja, katakan kita tanpa berjuang senang terus, pasti bosan ya kan? Kayak siapa orang kaya di Indonesia? Kalau dia kekayaannya hanya didapat dengan mudah, atau cuma senang, pasti nggak ada lagi kenikmatan dalam kesenangan itu. Pasti berkurang kadarnya. Tapi kalau kita hidup susah payah, bukan susah payah susah-susahan, enggak, maksudnya hidup berjuang gitu, bersusah payah dalam menuntut ilmu, bersusah payah dalam ini, lalu kita gunakan untuk akhirat kita. Selain kita nanti insya Allah panen pahalanya di akhirat, tapi kita pun lebih rileks hidup. Lebih baik kita sekarang susah payah untuk belajar, menuntut ilmu, sampai kita dapatkan iman yang baik, sampai kita dapatkan ilmu qanaah, merasa ridho terhadap pemberian Allah ya, terhadap pemberian dunia Allah yang berikan pada kita. Itu lebih nikmat. Apa gunanya kita kaya tapi nggak pernah merasa puas, terus aja merasa kurang, capek hidup, miskin jadi kita. Terus aja pengen senang, nggak ada habisnya senang-senang. Kita healing boleh lah untuk mentadaburi alam, mentadaburi bagaimana ayat-ayat Allah di alam semesta ini, atau untuk menghibur diri, menghilangkan penat, menghilangkan jenuh. Tapi bukan itu tujuan kita. Apalagi anak muda sekarang nih, cari uang, cari kerja yang bonafit biar bisa liburan ke luar negeri, biar bisa ini, jauh sekali dengan para salafus saleh. Bagaimana Ibnu Umar dan Huma, bagaimana Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, bagaimana Utsman radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i umur 7 tahun, rahimahullah taala, udah bisa berfatwa, udah hafal Quran. Beres sampai itu enggak, beliau ke Madinah, ke Darul Hijrah, berguru sama Imam Malik. Terus beliau ke Basrah, ke Mesir, terus hidupnya dalam perjuangan, enggak leha-leha. Karena orang yang mengerti esensi hidup, seperti yang kita analogikan tadi, bagaimana ayam goreng ini kenikmatannya tidak akan sama dengan ayam goreng pertama, dengan ayam goreng kelima, dimakan dengan kurun waktu yang berdekatan. Padahal sekali lagi perlu kita tekankan, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Hanya kesenangan yang sedikit. Jadi bersemangatlah pada apa yang manfaat bagi kita. Ihris ala ma yanfa'uk. Kita lihat hadisnya.
Fasta'in billah, minta tolonglah pada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah kita bersikap lemah. Nah itu kan Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana kita supaya bersemangat seperti tokoh-tokoh yang tadi kita pelajari, yang tadi kita bahas. Mereka sangat bersemangat. Utsman membebaskan sumur, Thalhah berinfak, berperang, melindungi Rasulullah SAW. Ibnu Umar mengikuti Rasulullah SAW sampai kuda kendaraannya berputar 2 kali diikutin. Saking sangat semangatnya mengikuti sunnah. Yang itu hal yang baik. Imam Syafi'i menuntut ilmu. Sebelumnya dia ditolak sama Imam Malik karena Imam Malik rahimahullah taala enggak menerima murid kecil. Tapi dia melihat ada cahaya di Imam Syafi'i ya. Maksudnya dilihat dengan batinnya gitu. Ini potensial nih anak, misalnya kayak gitu. Kan kita juga bisa lihat yang mana anak atau orang-orang yang anak muda yang ini potensial nih. Ini semangat yang kelihatan dari rautnya kan. Imam Malik menerima. Imam Syafi'i itu udah hafal kitab Al-Muwatta ketika mau berguru ngetok pintunya dalam petik ya. Majelisnya Imam Malik. Udah hafal nih kitab Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik. Bersemangat beliau. Wala ta'jaz, jangan bersikap lemah kata Allah. Kata Rasulullah SAW. Kemudian saya lanjutkan hadisnya. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni kana kata wa kata. Apabila terjadi sesuatu pada kalian nih, menimpa kalian yang kurang-kurang enak nih, maka jangan berkata law anni kana kata wa kata. Aduh, coba aja nih tadi saya enggak lewat sini. Coba aja kayak gini ya tadi ya. Nah, jangan. Ini yang bikin kita jadi lemah. Coba nih misalnya tadi, coba aja nggak lewat sini tadi, harusnya lewat sini nih saya ngikutin Google Maps. Nggak karena macet saya. Nah itu yang bikin kita lemah. Yang tadi itu ya udah tadi udah lewat. Walakin kul kata Rasulullah SAW, qaddarallahu ma syaa fa'al. Jadi muslimin itu, mukmin itu move on. Cepat move on. Ya, jangan kita berlarut-larut dalam penyesalan, kesedihan. Itu kan qadarullah masyafa'. Itu udah Allah tentukan, Allah udah catat di qadar dan di kadarnya. Wa masyafa' dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi kalau misal nih, kalau kita melakukan sesuatu, kita punya proyek atau ibu-ibu masak nih, misal masak masaklah yang gampang analoginya, jangan proyek. Masak sesuatu, taunya ibu-ibu salah takaran, mungkin tepungnya kebanyakan misal. Tadi coba, nggak enak. Ibu-ibu larut tentukan, coba aja saya nih tadi tepungnya dikurangin 1 sendok. Coba aja nih saya tepungnya diikutin sesuai resep. Nggak jadi gini. Coba aja tadi saya masak apinya sedang. Nggak kekecilan, jadi lama nih, jadi gosong. Nah kalau kita larut dalam berandai-andai itu jangan. Karena berandai itu membuka pintu setan. Ibu ada yang tepok jidat kayaknya mengalami hari ini. Nah, ini bagaimana generasi terbaik itu hidupnya jauh dari hedon dan penuh kebermanfaatan. Yang membuat kita lemah, kan tadi disebutkan di kalimat sebelumnya wala ta'jaz. Yang membuat kita lemah itu adalah itu, karena kita nggak cepat move on. Ya udah terjadi qadarullah masyafa'. Udah selesai. Udah Allah tetapkan dan itu terjadi, udah beres. Jangan udah langsung berikutnya. Kalau kita terlalu lama menyesali, daripada misalnya tadi ke kasus yang tadi, daripada kita coba aja terigunya segini, coba aja apinya nggak kegedean. Kalau kita habis itu, mendingan kita udah terjadi, ya udahlah, udah Allah tetapkan, ya udah kita lanjut bikin lagi yang baru, selesai. Kalau udah nasi terlanjur jadi bubur, daripada kita sesalin, kita omelin, kita renungin, tangisin, kita bikin buburnya jadi bubur ayam spesial. Kita kasih kacang, kita kasih bumbu-bumbu dan lainnya, kita buat lebih enak. Jadi intinya itu hal-hal yang membuat kita kuat dan itu yang membuat kita lemah. Bagaimana Rasulullah SAW dalam kalimat sudah tertata, al-mu'minu qawiyun khairun
wa habbu ilallah minal mu'min dhaif. Bagaimana mukmin yang kuat itu dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Gimana cara jadi mukmin yang kuat? Ada pada kalimat berikutnya, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangat dan jangan lupa minta tolong sama Allah. Jangan kita andalkan ikhtiar kita sendiri, Bu, Pak. Allahnya libatkan dalam setiap ikhtiar kita. Rasulullah SAW telah jelas dalam kalimatnya, fasta'in billah wa la ta'jaz. Gak hanya soal semangat doang nih, kita semangat kerja, semangat belajar, fasta'in billah. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini. Abu Hurairah itu menjadi perawi hadis terbanyak, didoain sama Rasulullah SAW, minta tolong sama Allah, sama Rasulnya, gak mengandalkan otaknya. Ya Rasul, saya ini suka mudah lupa. Abu Hurairah itu murid di Sufa, ya ahli Sufa. Maka Rasulullah SAW itu mendoakan Abu Hurairah, dan sampai sekarang Abu Hurairah tercatat sebagai perawi hadis terbanyak. Padahal beliau itu masuk Islamnya belakangan, tahun 6 Hijriah, berarti hanya 4 tahunan sama Rasulullah SAW. Tapi 4 tahunnya itu berkualitas. Fasta'in billah. Kita masuk Islam atau berislam atau ngaji udah berapa lama? Udah berapa banyak yang kita hafal? Udah berapa banyak yang kita amalkan? Udah berapa banyak yang kita dakwahkan? Insyaallah. Makanya jangan andalkan diri sendiri, libatkan Allah. Jangan lemah, itu bukan sifat muslimin, bukan. Jangan, kita harus semangat. Ya, dan jangan kita berandai-andai ya kayak tadi. Wala taqul law anni ana kadza wa kadza. An kadza wa kadza. Walakin qul qaddarullah ma syaa. Jadi belajar ya, ikhwan, ibu-ibu, bapak-bapak semua, belajar, udah terjadi qaddarullah, selesai, move on. Misalnya ikhwan ditolak ngelamar ke akhwat yang ini, udah move on langsung, lanjut cari akhwat berikutnya, niat nikahi dengan serius gitu. Jadi jangan terlalu berlama-lama. Alhamdulillah, kurang lebih itu yang dapat disampaikan ya di pertemuan hari ini. Satu lagi, sedikit melengkapi hadis tadi. Rasulullah SAW berpesan, da' ma yuribuka illa ma la yuribuk. Tinggalkanlah hal yang membuatmu ragu menuju kepada hal yang membuatmu tidak ragu. Ya. Jadi sekiranya ragu, makanya Allah bekali kita dengan salat istikharah. Biar kita mantap gitu, tas jalan, move on. Sedih, nggak usah terlalu sedih. Pasti Rasulullah SAW, para sahabat mengalami kesedihan dalam hidupnya ketika kehilangan sesuatu, terjadi penindasan, penolakan dakwah. Tapi nggak berlarut-larut, udah sedih, adukan ke Allah, go on, lanjut ke karya berikutnya. Fa idza faragta fansab, ya, wa ila rabbika farghab. Selesai satu amal, lanjut ke amal yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah kita menyembah, kita berharap, harapan kita hanya pada Allah. Jadi jangan sia-siakan umur-umur kita, jangan salah cari influencer, jangan salah cari pedoman, cari artis panutan, jangan salah. Jangan hanya mikirin dunia, kesenangan duniawi, tapi mulailah kita menjadi kuat dengan iman, kuat dengan takwa, dan pikirkan bekal akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan? Enggak ada? Oh ya udah. Kalau begitu mungkin ada sesi pertanyaan, ada insyaallah apabila ada yang bisa saya jawab semampu saya. Apabila ada yang tidak bisa saya jawab, saya PR-kan.